Baik, Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat Pagi. pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam Zoom meeting ini untuk ibadah doa pagi bersama. Sebelumnya terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Jemaat Duku Kupang kepada kami untuk dapat melayani pada pagi ini. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Pak Sihol, lalu belakangan di follow up oleh Pak Denny, dan mohon maaf saya terlambat masuk pagi ini karena tadi malam saya tidur sekitar jam 9. Saya belum cek WA saya. Rupanya Pak Denny sudah kirimkan dari tadi malam sekitar jam 11, sehingga tadi saya bangun baru saya sempat cek dan langsung bergabung. Terima kasih Pendeta Sino Haji, Majelis Jemaat, dan semuanya, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada pagi ini. Dan saya melihat bahwa ada banyak jemaat dengan kegiatan-kegiatan secara online di pandemi seperti saat ini, mengadakan Vespers, buka sabat, tutup sabat, Rabu malam secara online. Namun sepengetahuan saya baru Jemaat Duku Kupang yang mengadakan doa subuh secara online. Dan menurut Pak Sihol, Pak Denny ini sudah cukup lama secara internal diadakan. Dan puji Tuhan, oleh karena saudara-saudara berkesempatan untuk bisa berdoa bersama-sama di pagi hari. Inilah berkat Tuhan lewat pandemi ini, di mana walaupun kita jauh satu dengan yang lain, tidak bisa secara bebas bertemu seperti biasanya, tetapi dengan pandemi ini, didukung oleh kemajuan teknologi yang ada, kita manfaatkan untuk mendekatkan kita satu dengan yang lain, terutama kita saling mendekat dan saling mendoakan, seperti yang dilakukan pada pagi ini. Saya ingin menyapa saudara-saudara juga yang ada di Zoom meeting yang saya kenal, keluarga Pak Rudi Karsum, Pak Pendeta, kemudian Ibu Sadino, dan juga Pak Rey, Pak Esron, Silurian, Pak Manalu, Pak Suparman, dan Ibu dari Madiun dan Jemaat Kalasan. Puji Tuhan kita bisa bertemu bersama-sama dan semuanya yang sudah bergabung pada pagi ini. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat menguatkan dari Cik Hua tadi, boleh menolong kita untuk tetap percaya pada janji Tuhan bahwa dalam perjalanan panjang kehidupan kita, pasti Tuhan menolong kita di setiap fase-fase hidup yang kita alami. Tuhan selalu ada di sana, merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini adalah Israel Pilihan. Sebelum masuk dalam renungan, saya kemarin sudah bertanya kepada Pak Denny dan Pak Siol kira-kira berapa menit akan berbicara, dan disampaikan biasanya kalau hari Minggu agak panjang waktunya, karena tidak akan dikejar-kejar untuk pekerjaan ya, dan sekolah kalau anak-anak yang masih sekolah. Jadi pagi ini kita akan coba melihat satu renungan yang saya beri judul Israel Pilihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita disuguhkan oleh berita-berita di media massa, media elektronik, di televisi, di mana-mana tentang peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Kemudian memunculkan sebuah persepsi dari masing-masing kita, sebuah pendapat yang keluar daripada world view yang terbentuk di pikiran kita masing-masing, sebuah pendapat yang mungkin terbentuk dari informasi yang masuk di dalam diri kita masing-masing, siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah memang Palestina yang benar dalam hal ini, itu memang tanah mereka, lalu itu yang diserobot oleh Israel ketika mereka pulang, orang-orang Yahudi ini pada beberapa puluh tahun yang lalu setelah mereka terpencar ke seluruh dunia.
Ataukah Israel yang benar, mereka memang punya itu semua, itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka dan lain sebagainya. Terjadi sebuah pendapat-pendapat yang masing-masing orang sah-sah saja menyampaikannya, dan itu semua berdasarkan informasi atau apa yang dia terima. Tapi pada pagi ini saya ingin mencoba untuk melihat bagaimana keterpilihan daripada bangsa Israel ini sendiri. Bagaimana bangsa yang besar ini dipimpin oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan sebenarnya. Kita mengaku saat ini kita sebagai Israel rohani, tetapi secara badani bangsa ini yang dipilih oleh Tuhan. Dan proses keterpilihan dari bangsa Israel ini kita tahu bersama, bangsa ini berasal dari suku atau terdiri dari 12 suku Israel. Dan 12 suku ini berangkat daripada nama-nama anak-anak daripada Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak, dan dari 12 orang anak inilah kemudian menjadi suku yang merupakan komponen utama daripada terbentuknya bangsa Israel. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Abraham. Sebenarnya keterpilihan daripada bangsa yang besar ini, bangsa Israel ini, sudah dimulaikan sejak Abraham. Abrahamlah yang kalau bisa saya katakan adalah orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, diberikan sebuah janji keterpilihan itu. Dibuat sebuah panggilan kepada Abraham yang kemudian berujung pada keterpilihan daripada bangsa Israel itu sendiri. Oleh karena itu pada pagi ini kita akan melihat bagaimana panggilan daripada Abraham dan bagaimana janji yang diberikan kepada Abraham, yang semuanya itu ujungnya adalah bangsa Israel itu sendiri. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, kita akan lihat bagaimana Abraham dipanggil. Bagaimana proses Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu saluran bagi keterpanggilan sebuah bangsa yang besar yang dipilih oleh Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 dan 3, terima kasih sudah ditampilkan di layar kita masing-masing. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah sebuah panggilan kepada Abraham yang disertai dengan berkat yang akan dia terima. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa Abraham pada akhirnya akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang akan memberkati banyak orang di muka bumi ini. Abraham dipanggil keluar dari zona kenyamanannya. Dia dipanggil keluar dari kampung halamannya di Ur Kasdim. Dia kemudian dipanggil Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang sebenarnya belum Tuhan sampaikan kepadanya. Yang juga dia tidak tahu mau pergi kemana. Tetapi oleh karena dia percaya kepada Tuhan, oleh karena dia merespon panggilan daripada Tuhan, maka dia rela melangkahkan kaki keluar dari kampung halamannya untuk pergi ke satu tempat yang diberikan kepadanya sebuah janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan masyhur, dia akan jadi berkat dan lain sebagainya. Respon daripada Abraham terhadap panggilan untuknya menentukan kemudian keterpilihan daripada bangsa Israel di kemudian hari, jauh di kemudian hari, untuk menjadi bangsa pilihan daripada Tuhan. Jadi keterpilihan Israel, keterpanggilan Israel, saya bisa katakan merupakan buah daripada keputusan Abraham untuk menerima panggilan Tuhan, untuk menurut kepada panggilan Tuhan,
untuk keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Pada akhirnya kita tahu tanah Kanaan, untuk menerima sebuah janji bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dalam proses ke arah sana tentunya ada banyak sekali yang dilewati oleh Abraham. Mulai daripada dia kemudian tiba di usia yang tua, belum memiliki seorang anak, lalu kemudian secara manusia dia merencanakan rencana manusianya bahwa untuk menggenapi akan apa yang Tuhan telah firmankan kepadanya, maka ya baiklah dia kemudian menyerahkan itu kepada keturunan dari pembantunya yang telah menolong dia selama ini. Tetapi rupanya bukan itu rencana Tuhan. Lalu kemudian ada juga rencananya secara manusia yang lain yang dia lakukan dengan mengambil Hagar, lalu kemudian memiliki keturunan. Tapi bukan itu rencana Tuhan. Tuhan kembali menegaskan sebuah rencana yang dia sudah canangkan kepada Abraham ini, bahwa dia sendirilah yang akan memiliki keturunan. Yang kemudian lahirlah Ishak di usia Hagar yang sudah tua pada waktu itu. Ada banyak hal yang terjadi dalam proses keterpanggilan ini, bagaimana Abraham merespon panggilan Tuhan. Belum lagi ketika dia memiliki Ishak sebagai keturunannya langsung, lalu kemudian dia diuji oleh Tuhan pergi untuk menyembelih atau mempersembahkan Ishak. Tentunya ini merupakan sebuah kontradiksi dari apa yang telah difirmankan Tuhan. Telah digenapi Tuhan, dia memiliki keturunan, tetapi kemudian saat ini datang perintah dari Tuhan harus mempersembahkan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi dalam proses panggilan Abraham ini tidak mudah, saudara. Jadi ada banyak hal yang dia harus lewati untuk merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi puji Tuhan dia lakukan itu semua sehingga bangsa ini kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar. Keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar dan bangsa pilihan. Yang kedua adalah keterpanggilan dan keterpilihan daripada Israel ini merupakan buah daripada janji, sebuah janji kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 15 ayat 1 menuliskan di sana janji Tuhan yang terpenting bagi Abraham. Di saat dia kalut, di saat dia putus asa, di saat dia tidak tahu harus berpegang kemana, di saat dia memerlukan tuntunan langsung dari Tuhan, maka Tuhan bilang ini kepadanya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kita garis bawahi dua kata, akulah perisaimu. Yang mana Tuhan ingin menunjukkan sebuah janji yang pasti dengan mensimbolkan sebuah penyertaan yang pasti, sebuah benda yang menjadi simbol penyertaan bagi seseorang di waktu itu, yaitu perisai. Dan dia Tuhan mau sampaikan kepada Abraham bahwa dia adalah perisai daripada Abraham. Artinya dia yang akan menjadi pelindung bagi Abraham, dia yang ada di depan ketika Abraham berhadapan dengan berbagai musuh, kendala atau apapun itu. Perisai ini yang adalah simbol penyertaan Tuhan, ada bersama-sama dengan Abraham. Janji Allah memang hanya bisa didengarkan oleh Abraham. Dan ketika Abraham mengalami berbagai peristiwa yang kemudian menggoyahkan imannya, Tuhan rasanya perlu untuk menegaskan kepada sebuah kehadiran wujud nyata. Dalam hal ini dia menggunakan kalimat, akulah perisaimu. Hal ini sudah cukup untuk memberikan kepada Abraham sebuah jaminan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan dia bagaikan perisai. Sebuah benda yang seringkali dia lihat karena dia menggunakan itu ketika dia dalam peperangan. Jadi ini adalah simbol penyertaan Tuhan yang pasti bagi Abraham dalam merespon akan keterpanggilan. Dan inilah janji Tuhan kepada Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham dalam merespon akan panggilan Tuhan? Lalu percaya pada janji Tuhan. Sekali lagi ini merupakan awal dari keterpilihan
keterpanggilan dari bangsa Israel, bangsa yang besar. Pada pagi hari ini, saya kemudian ingin membawa saudara kepada sebuah aplikasi dan kesimpulan daripada firman yang telah kita baca tadi. Bagaimana soal kita merespon panggilan Tuhan, bagaimana soal kita percaya kepada janji Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita boleh menjadi Abraham modern, Abraham yang hidup pada saat ini, dengan kita merespon panggilan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan kita percaya pada janji Tuhan dengan sebenar-benarnya, karena ini adalah menjadi sebuah awal bagi keterpilihan kita sebagai sebuah bangsa Israel rohani. Supaya kita menjadi umat pilihan Allah di zaman ini, maka yang pertama kita perlu lakukan adalah responlah panggilan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Abraham, dia merespon akan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia selalu berbicara kepada kita lewat hati nurani kita, lewat bisikan Roh Kudus. Mari kita peka terhadap panggilan Tuhan. Mari kita peka terhadap dorongan Tuhan untuk kita melakukan sesuatu untuk kehidupan ini, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk apa saja. Karena respon hati terhadap panggilan Tuhan sangat menentukan keterpilihan kita untuk menjadi umat Tuhan. Contoh yang lain di dalam Alkitab, kita bisa lihat bagaimana seseorang merespon akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya adalah Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 8, ayat yang begitu terkenal, menyampaikan kepada kita bagaimana Yesaya merespon akan panggilan Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya yang betul-betul dalam kondisi yang terbatas, tetapi ketika datang panggilan Tuhan, dalam kondisi ini Yesaya merespon dengan yakin akan panggilan Tuhan, ini aku, utuslah aku. Contoh yang kedua, Samuel. Samuel di dalam 1 Samuel 3, 9 dan 10. Samuel tinggal pada waktu itu di Bait Suci, di bawah pimpinan Imam Eli. Di zaman itu sangat jarang Tuhan berbicara kepada manusia lewat nabi. Bahkan Eli sendiri sudah sangat jarang Tuhan berbicara kepadanya. Sehingga kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan berbicara langsung, memanggil orang langsung, menjadi hal-hal yang langka di waktu itu dan menjadi tidak terlalu populer. Itulah sebabnya ketika Samuel mendengar suara Tuhan, dia pikir itu adalah Imam Eli yang memanggil dia. Jauh dari harapannya bahwa itu adalah Tuhan yang mau berbicara kepadanya. Karena di zaman itu memang sudah sangat jarang, bahkan tidak pernah lagi Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Dan sama Eli pun, imam pada waktu itu, jarang sekali lagi Tuhan berbicara kepada Eli. Oleh karena itu dalam 1 Samuel 3, 9 dan 10 disebutkan di sana, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, ketika beberapa kali panggilan itu muncul membingungkan Samuel siapa yang memanggil dia, dia datang melapor kepada Eli, Eli menjadi bingung siapa yang memanggil, saya tidak memanggil. Tetapi kemudian setelah itu terjadi beberapa kali, Eli kemudian menyampaikan ini kepada Samuel. Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, dan ayat ini seterusnya, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Sebuah respon terhadap panggilan Tuhan juga terjadi
kepada Yesaya, contoh kita pagi ini, dan Samuel. Mereka merespon panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka merespon apa yang mereka dengar. Mereka merespon apa yang kemudian terdengar di telinga mereka. Saat ini kita merespon panggilan Tuhan lewat bisikan Roh Kudus yang kemudian menjamah hati, pikiran kita, hati nurani kita, pikiran kita. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini, bagi keluarga kita, bagi jemaat, bagi masyarakat, ataupun untuk apa saja yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Itu perlu kita respon dengan baik. Merespon dengan baik panggilan Tuhan merupakan sebuah awal yang baik untuk keterpilihan kita menjadi Israel rohani. Dan bukan hanya itu saja, saya melebarkan sedikit juga bagaimana kita merespon dengan baik bukan hanya kepada Tuhan, tapi merespon juga dengan baik terhadap keadaan dan situasi yang mungkin buruk yang terjadi di sekitar kita. Ada mungkin situasi buruk yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus memaklumkan itu sambil kemudian tetap berpikir positif dan merespon semuanya itu dengan baik. Ada orang bijak berkata bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan apa respon kita terhadap situasi itu. Kita tidak bisa mengendalikan situasi yang buruk yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap situasi yang buruk itu agar kita tetap memiliki respon yang positif di tengah-tengah situasi yang mungkin negatif. Bukan hanya itu juga, bagaimana kita berespon terhadap orang-orang di sekitar kita. Berespon dengan baik terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin berlaku tidak baik, tidak adil, atau orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak terlalu baik kepada kita. Bagaimana kita merespon itu dengan baik? Gantinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita di sini disampaikan juga bagaimana supaya kita dapat tetap menjadi orang baik dengan merespon dengan baik, terutama juga kepada mereka yang mungkin tidak baik di dalam kehidupan kita. Alkitab secara ekstrim mengatakan, kasihilah musuhmu. Saya kira dalam kalimat ini mengandung sebuah uraian bahwa kita harus tetap merespon dengan baik, merespon dengan positif, termasuk juga terhadap orang-orang yang mungkin berlaku negatif, berlaku buruk, berlaku tidak baik kepada kita. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita merespon panggilan Tuhan untuk menjadi umat Israel pilihan Tuhan di zaman ini. Yang kedua adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kita mengasah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tahu percaya ini berkaitan erat dengan yang namanya iman, dan iman itu definisinya adalah percaya sesuatu yang tidak kelihatan, percaya sesuatu yang belum kita dengar, belum kita lihat, dan lain sebagainya dalam kitab Ibrani. Dan ini menjadi sukar-sukar gampang bagi kita manusia, apalagi banyak di antara kita juga yang turunan Thomas. Kenapa saya bilang turunan Thomas? Karena ada orang juga yang harus melihat, menyentuh sesuatu baru dia percaya. Tetapi di dalam beriman kepada Tuhan diperlukan sebuah kepercayaan total. Untuk tetap mengimani, tetap percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin tidak pernah kita lihat saat ini, tidak pernah kita dengar, kita hanya percaya saja. Percaya adalah situasi hati yang pasrah, situasi hati pikiran yang pasrah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dan ini tidak mudah, ini perlu diasah setiap waktu. Mulai dari kepercayaan percaya kepada hal-hal yang kecil, yang kemudian itu terpupuk terus-menerus, sampai kemudian kita terasa untuk percaya kepada janji Tuhan yang besar. Sehingga apapun itu dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita selalu percaya bahwa kita ini dalam lindungan Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kejadian 15 ayat 6. Firman Tuhan berkata kepada kita, Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari Abramlah kita belajar bagaimana soal percaya.
Dari Abrahamlah kita belajar bagaimana kita mempercayai sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum nyata. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim pergi ke suatu tempat yang belum dia ketahui, belum dikasih tahu kepadanya. Abraham dikasih janji bahwa keturunannya ini akan menjadi bangsa yang besar. Sementara dia belum ada keturunan. Banyak janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan Abraham memutuskan untuk dia percaya saja. Percaya saja. Dan oleh Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham di mata Tuhan adalah orang yang benar. Untuk menjadi orang yang benar, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Mungkin di dalam bisnis saudara punya banyak hal yang perlu dikerjakan. Mungkin dalam keluarga saudara punya rencana untuk anak saudara, dan lain sebagainya. Dalam gereja punya pelayanan, punya bagaimana supaya banyak jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Percaya saja pada janji Tuhan bahwa Dia yang akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, Tuhan memberkati. Dan dari kepercayaan ini kemudian akan memunculkan sebuah tindakan iman. Kesuksesan itu adalah kerjasama antara usaha manusia dan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Allah kita bekerja untuk hal-hal yang tidak dapat terselami oleh pikiran-pikiran manusia. Kejadian 15 ayat 6, saya baca ulang. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara mau dianggap benar oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan. Percaya apapun, total surrender. Atau dalam bahasa Jawa disebutkan pasrah bongkoan ya. Saya dulu di Madiun melayani di sana, saya sering berinteraksi dengan Ibu Sadino, keluarga Bapak Ibu Suparman. Saya pernah mendengar istilah ini ya, pasrah bongkoan sama Tuhan katanya. Ya. Artinya ya total surrender, percaya sepenuhnya. Apapun yang terjadi saya tetap percaya Tuhan. Mau buruk, mau baik, senang, susah, saya tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik. Tetap ada pelangi sesudah hujan, nah selamanya kemarau, ada musim hujan, nah selamanya hujan, ada kemarau. Percaya kepada Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat di dalam Alkitab. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun yang lalu kami ditambahkan untuk melayani satu Jumat lagi, Jumat Maranatha Surabaya. Kami tidak menyangka ada penambahan Jumat, dan kami sudah nyaman sebenarnya di Jumat Tanjung Perak, sudah melayani di sini. Tapi kemudian tahun yang lalu ditambahkan Jumat Maranatha. Saudara tahu Jumat itu hanya kecil saja, ya, tidak ada orangnya, sudah tidak ada orangnya, hanya 1-2 orang saja. Tapi kemudian ini kesaksian, ketika kami di sana, kemudian rupanya gereja ini memang sudah bangunan tua, dan akhirnya beberapa waktu kemudian, wah ini sudah ambruk, sudah mau ambruk. Dan benar dalam sebuah kebaktian Sabat akhirnya ambruk salah satu plafon, untung tidak mengenai kami. Lalu kemudian kurang lebih ya karena COVID maka agak kesulitan untuk melaksanakan pembangunan, apalagi dengan situasi keanggotaan yang hanya segelintir saja. Tapi kemudian 3 bulan yang lalu kemudian ambruklah dapur daripada kamar mandi daripada gereja ini, lalu kemudian ambruk juga pastori lantai 2-nya ambruk, gentengnya jebol, sehingga ketika air masuk, hujan air masuk, maka tergenang semua gereja, seisi gereja ini.
Lalu kemudian ketika kita memulaikan pembangunan, kita ya bisa dikatakan ditipu oleh orang. Lalu kemudian tapi ya sudahlah, kita berikan pengampunan saja dan selesai, dan puji Tuhan ada kemudian orang yang menolong kita untuk membangun akan gereja ini, dan puji Tuhan kita percaya saja kepada Tuhan walaupun kondisi tidak terlalu memungkinkan, tidak punya apa-apa, tetapi kita percaya saja kepada Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan yang akan menolong. Saya juga tidak bisa berbuat terlalu banyak, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita hanya percaya saja, mengajarkan kepada semua anggota jemaat yang percaya saja. Kita nak mungkin, nak mampu, tetapi percaya saja pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Bukan dalam arti masa bodoh, tetapi kita percaya pasti Tuhan menyediakan jalan, menyediakan yang terbaik untuk kita. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka pastikan diri kita ini dapat dipercaya juga. Dapat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dipercaya oleh Tuhan terutama, tapi juga dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk menjadi orang yang dapat dipercaya ini bukan perkara yang mudah. Beberapa literatur yang saya baca bahwa orang-orang yang dapat dipercaya, untuk cari tahu orang ini dapat dipercaya atau tidak adalah berikan dia jabatan dan berikan dia dana, keuangan, uang. Ini akan menjadi ujian kepercayaan sebagai manusia. Tapi kalau kita mampu untuk dipercaya oleh sesama kita manusia, maka itulah inti daripada berkat Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh sesama kita manusia. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang selaras antara perkataan dan perbuatannya. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Ini yang namanya dapat dipercaya. Markus 11 ayat 24. Ayat yang terakhir bagi kita pagi ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kembali menyangkut percaya kepada Tuhan. Apa saja yang kita minta, kita doakan, katanya percaya bahwa kita telah menerimanya. Perhatikan satu kata ini, telah, sudah. Terjemahan yang lain, sudah. Ya. Tidak gampang untuk mendoakan sesuatu dan kemudian mengkondisikan akal, pikiran, hati kita, suasana hati kita, bahwa kita telah terima yang kita minta, kita doakan itu. Nah, disinilah perlunya yang namanya iman dan percaya pada Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sanggup untuk memiliki kata telah ini, kata sudah ini, untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang merupakan rencana-rencana manusia, rencana keluarga, rencana jemaat, rencana pribadi, rencana apa saja. Doakan itu, saudara. Dan nyatakan itu kepada Tuhan dalam doa. Minta semuanya itu pada Tuhan. Lalu jangan lupa, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak, bahwa apa yang kita pikir-pikirkan, itu yang akan kita ucap-ucapkan. Apa yang kita ucap-ucapkan, itu yang akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah akan menjadi tabiat kita. Jadi segala sesuatu berasal dari pikiran. Pikiran yang percaya. Pikiran yang meyakini sesuatu yang mungkin belum nyata, sudah nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan ini, maka apa yang menjadi poin yang kedua ini, percaya kepada Tuhan, akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi umat Israel pilihan rohani. Bahwa kita ini memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Mencontoh daripada pengalaman Abraham ini, percaya saja, maka kepercayaan itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan.
Semoga dalam kehidupan kita, sepanjang 1 minggu pekerjaan kita, sepanjang hari ini, dalam kehidupan saudara-saudara Jemaat Duku Kupang, mari kita merespon setiap panggilan Tuhan, sekecil apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita, untuk jemaat kita, untuk masyarakat, untuk apa saja. Respon panggilan Tuhan itu untuk kebaikan pekerjaan Tuhan. Lalu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Total surrender atau pasrah bongkoan kepada Tuhan. Maka kalau kita melakukan hal ini berkaca daripada pengalaman Abraham, yang kemudian berujung kepada keterpilihan bangsa Israel sebagai Israel yang dipilih oleh Tuhan, maka kita ketika melakukan hal yang sama, maka kita juga akan menjadi bangsa Israel pilihan daripada Tuhan. Bangsa Israel rohani, pilihan daripada Tuhan yang hidup di akhir zaman, di penghujung sejarah dunia, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.